Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dudung Firmansah, tentunya di channel ASP TV. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjawab tentunya pertanyaan dari sahabat ASP TV, yaitu pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Ada seseorang si A, katakanlah berumur 15 tahun. Si A ini membonceng si B, temannya yang sudah dewasa yang membawa senjata tajam. Saat di perjalanan, si A ini disuruh oleh si B untuk mengejar pejalan kaki hingga terjatuh dan mereka terjatuh ke solokan atau ke parit. Nah, maka pertanyaannya, apakah perbuatan si A dan si B ini termasuk perbuatan tindak pidana atau bukan? Kalau memang masuk, pasal apa yang dilanggar? Kalau memang misalkan tidak masuk, apa alasan dan dasar hukumnya? Saya akan membahas itu, saya akan membahas dan mengupas tuntas tentunya, namun setelah pariwara berikut ini. Oke, pertama-tama saya akan membahas atau menjelaskan apa itu senjata tajam. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, senjata tajam itu ialah senjata yang memang tajam, baik itu pisau, golok, ataupun pedang. Nah, senjata tajam diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951. Yang isinya itu di situ kurang lebih barang siapa yang mempunyai, memiliki secara tidak sah, baik itu menggunakan senjata penikam atau senjata penusuk, maka dihukum dengan hukuman setinggi-tingginya 10 tahun. Terus bagaimana dengan ibu rumah tangga dan petani yang mempunyai senjata tajam tersebut? Nah, dikecualikan juga dalam pasal Undang-Undang Darurat yang tidak termasuk ke dalam senjata penikam ataupun penusuk itu, diantaranya itu barang yang digunakan untuk pekerjaan seperti bertani atau juga bercocok tanam lah. Terus barang yang digunakan untuk keperluan dapur seperti yang digunakan ibu rumah tangga di dapur. Nah, terus bagaimana kalau misalkan dengan ibu rumah tangga yang mempunyai senjata tajam dan juga seorang petani yang mempunyai senjata tajam juga? Dalam Undang-Undang Darurat dikecualikan juga yang tidak termasuk ke dalam senjata penikam atau senjata penusuk, yaitu senjata yang digunakan untuk keperluan rumah tangga seperti keperluan ibu di dapur dan juga barang yang digunakan untuk keperluan pekerjaan seperti seorang petani untuk mencangkul, untuk berkebun dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu yaitu barang yang memang dianggap mistis atau barang kuno yang dipusakakan seperti barang keris yang memang barang tersebut digunakan untuk keperluan-keperluan tertentu seperti dalam kampung adat ada yang namanya barang yang memang dipusakakan atau barang mistis gitu. Itu tidak termasuk. Nah, terus bagaimana dengan teman Anda yang tadi gitu? Teman Anda kan mengejar, menakut-nakuti dengan senjata tajam hingga terjatuh ke dalam parit. Menurut saya jadi teman Anda tersebut itu termasuk ke dalam perbuatan pidana, yaitu melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 51. Jadi teman Anda itu dapat dijerat dengan hukuman paling tinggi itu 10 tahun menurut saya, kurang lebih seperti itu. Nah, apakah hanya undang-undang darurat saja yang dapat dikenakan kepada teman Anda? Selain undang-undang darurat tersebut ada juga pasal penganiayaan sebagaimana diatur pada pasal 351 ayat 1 KUHP dengan maksimal penjara itu 2 tahun 8 bulan. Jadi apa sih yang dimaksud dengan penganiayaan tersebut? Jadi penganiayaan itu yaitu mereka yang dengan sengaja membuat rasa sakit, membuat luka atau membuat penderitaan atau membuat rasa tidak menyenangkan kepada si korban. Nah, contohnya itu perbuatan yang tidak menyenangkan atau penderitaan itu yang seperti apa? Jadi contohnya itu
mendorong seseorang hingga jatuh ke sungai. Bisa juga menyuruh seseorang untuk berjemur di bawah terik sinar matahari. Nah, teman Anda itu kan secara tidak langsung mendorong hingga jatuh ke parit, maka teman Anda dapat dikenai pasal penganiayaan yaitu dengan maksimal penjara yaitu 2 tahun 8 bulan. Nah, terus apakah hanya 2 pasal tersebut saja yang dapat menjerat teman Anda? Selain 2 pasal tersebut, teman Anda juga bisa dikenakan yaitu pasal dengan pembunuhan. Pasal 338 KUHP apabila memang si korban tersebut meninggal dan teman Anda bertujuan untuk membunuhnya. Pada pasal 338 dijelaskan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain maka diancam pidana pembunuhan dengan maksimal penjara itu 15 tahun. Nah, jadi Anda hanya mengantar atau disuruh, sedangkan misal dalam hati teman Anda memang bertujuan untuk membunuhnya. Terus si korban tersebut meninggal. Nah, teman Anda itu dapat dijerat dengan pasal 338 dengan maksimal penjara yaitu 15 tahun penjara. Nah, terus bagaimana sih dengan Anda yaitu si A yang masih berumur 15 tahun kan Anda itu hanya membonceng, apakah dapat dikenai sanksi pidana atau dapat terlepas dari jerat hukum? Jadi begini, teman Anda itu kalau misalkan berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51 mungkin dapat terlepas karena memang Anda itu tidak membawa senjata tajam. Namun pada pasal yang lain teman Anda itu dapat dijerat dengan pasal tersebut yaitu pasal turut serta dalam tindakan pidana yaitu atau sebagai penyerta lah. Jadi sebagaimana dijelaskan pada pasal 56 yaitu mereka yang ikut dalam kejadian atau memperlancar katakanlah suatu kejadian tindak pidana, maka mereka juga dapat dikenai pidana yaitu dengan turut serta atau melakukan tindak pidana tersebut yaitu dengan ancaman pidananya itu sebagaimana dijelaskan pada pasal 57 ayat 1 KUHP yaitu pembantu kejahatan dapat dihukum dengan maksimum pidana pokok dikurangi 1/3. Jadi begini, misalkan aktor utama yang teman Anda itu dapat dihukum misal 9 tahun. Nah, maka Anda sebagai pembantu dari teman Anda tersebut dapat dikurangi hukuman Anda itu 1/3. Jadi Anda hanya mendapat hukuman 6 tahun penjara. Jadi Anda tidak bisa terlepas tentunya. Hanya saja hukuman yang diberikan kepada Anda sebagai pembantu kejahatan tersebut itu mendapat keringanan. Nah, terus bagaimana? Kan Anda ini si A yang hanya atau masih berumur 15 tahun. Apakah hukumannya sama dengan si B yang memang selain aktor utama dia juga sudah dewasa atau tidak? Nah, untuk Anda karena memang masih berusia 15 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu tentang sistem peradilan anak, dijelaskan juga di situ pada pasal 1 angka 3 yang dimaksud dengan anak itu yaitu mereka yang sudah berusia 12 tahun namun belum mencapai 18 tahun. Anda masih berusia 15 sebagaimana dijelaskan pada pasal tersebut berarti masih dapat digolongkan sebagai kategori anak. Nah, terus bagaimana sih hukuman atau berapa lama untuk seorang anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana? Jadi sebagaimana dijelaskan pada pasal 8 ayat 2 yaitu hukuman untuk seorang anak yaitu paling lama setengah atau 1/2 dari maksimum ancaman pidana penjara untuk seorang atau orang yang sudah dewasa. Jadi contohnya seperti ini. Misal teman Anda sudah dewasa itu dihukum dengan hukuman contohnya itu 10 tahun. Nah, karena Anda masih di bawah umur, maka Anda hanya akan dikenai hukuman setengahnya atau setengah dari 10 itu misalkan 5 tahun. Jadi lebih ringan gitu. Ya, kurang lebih seperti itu ya penjelasan dari saya. Baik, jadi kira-kira kurang lebih seperti itu. Sekian dari saya, kurangnya saya mohon maaf, mohon dimaklum apabila ada kesalahan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Sekian dari saya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.